amati, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hello, please leave a message after the tone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Pancasila. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Alfia Janita Sari dengan NPM A1C024047 dengan rekan-rekan saya. Saya Putri Amelia Febri Susanti dengan NPM A1C024018. Saya Santi dengan NPM A1C024039. Saya Yola Purnamasari dengan NPM A1C024030. Universitas Bengkulu merupakan perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Bengkulu, yang dimana di Universitas Bengkulu ini memiliki 8 fakultas, yaitu seperti Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Pada video kami kali ini, kami akan mewawancarai 5 mahasiswa dari 5 fakultas yang ada di Universitas Bengkulu, yang mana 5 fakultas tersebut sebagai berikut. Halo guys, saya lagi berada di kampus 4 Universitas Bengkulu, tepatnya di Fakultas MIPA. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Trio Amanta, saya dari program studi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Oke guys, jadi sekarang saya berada di Fakultas Teknik. Saya Elvi Agustin dari Fakultas Teknik dari Prodi Teknik Sipil. Baiklah, halo semuanya. Sekarang aku lagi ada di Fakultas Ekonomi dan Perkenalkan, Bisnis. nama saya Saron Razak dari program studi S1 Akuntansi. Halo semuanya, saya lagi berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ingda Julianti dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah semuanya, saya di sini sedang bersama dengan salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lisa Anggraini dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Baik, begitulah perkenalan singkat dari 5 mahasiswa yang akan kami wawancarai. Nah, di sini kami tidak hanya mewawancarai 5 mahasiswa dari 5 fakultas tersebut, tapi kami juga mewawancarai salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu, dan juga kami ada mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Bengkulu yang aktif di kegiatan kepramukaan. Halo teman-teman, baiklah di sini saya sudah bersama dengan Pak Edi, yang dimana Pak Edi merupakan seorang dosen di Universitas Bengkulu. Halo semuanya, jadi sekarang saya sedang bersama dengan Kak Kelvin Mekdiansa Saputra. Beliau merupakan anggota aktif di kepramukaan dan juga sebagai anggota Dewan Kerja di daerah Bengkulu. Baik, itulah perkenalan singkat dari 5 mahasiswa, 1 dosen, dan 1 anggota aktif kepramukaan. Selanjutnya, kita akan langsung menanyakan kepada mereka apa sih pendapat mereka mengenai rasa nasionalisme, apa penyebab turunnya rasa nasionalisme, dan bagaimana cara meningkatkan rasa nasionalisme tersebut. Halo guys, saya lagi berada di kampus 4 Universitas Bengkulu, tepatnya di Fakultas MIPA. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas MIPA untuk mewawancarai tentang rasa nasionalisme. Nah, di sini saya ingin
bertanya kepada kakak nih, menurut kakak sendiri apa sih rasa nasionalisme itu? Baik, menurut saya sikap nasionalisme itu yang pertama yaitu rasa cinta dan kebanggaan dalam suatu negara atau bangsa. Kemudian nasionalisme sendiri mendorong individu yaitu untuk mendukung dan berperan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Nah, kemudian hal tersebut dapat diwujudkan dalam misalnya melakukan kegiatan-kegiatan positif, selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memicu akan pentingnya kebersamaan dan untuk mempersatukan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman yang ada saat ini. Contohnya seperti keberagaman agama dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak sendiri nih, apakah mahasiswa di Universitas Bengkulu ini rasa nasionalismenya sudah baik atau belum? Nah, boleh sebutkan alasannya? Oke, jadi menurut saya di Universitas Bengkulu ini tentunya jika dilihat dari aspek umum, mahasiswanya sudah menjalankan sikap nasionalisme. Yang pertama itu sudah menghargai dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dan juga dari aspek umumnya dapat kita lihat mahasiswa sangat berperan aktif, yaitu dalam mengikuti sebuah kegiatan-kegiatan yang mendukung suatu sikap yang nasionalisme, yaitu seperti berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang mencakup nilai-nilai nasionalisme, yaitu dengan cara mereka mengikuti seminar-seminar kebangsaan, kegiatan-kegiatan besar nasional kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih yang dapat mengakibatkan turunnya rasa nasionalisme pada mahasiswa-mahasiswa di Universitas Bengkulu ini, Kak? Oke, baik. Jadi yang membuat mahasiswa di Universitas Bengkulu ini turun rasa sikap nasionalismenya, yang pertama itu kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme yang diajarkan dari sejak mulai SMA hingga mahasiswa saat ini. Kemudian yang kedua itu pengaruh globalisasi dan pengaruh sosial asing yang dapat memicu perubahan sikap terhadap mahasiswa, yang mana mahasiswa tersebut tidak mementingkan akan adanya identitas nasional. Kemudian ketidakpuasan mahasiswa terhadap kondisi negara saat ini, yaitu pada program-program pemerintah yang menurun drastis atau tidak sama acuan atau persepsinya terhadap mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya, kakak sendiri sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu, gimana jika kakak melihat teman-teman mahasiswa kakak yang ada pada Universitas Bengkulu ini memiliki sikap nasionalisme yang kurang baik? Oke, peran saya sebagai mahasiswa di program studi D3 Keperawatan ini, jika kita melihat teman kita sesama mahasiswa itu sikap nasionalismenya itu kurang. Yang pertama indikator pendukungnya yang pertama itu menciptakan kegiatan sosial yang mementingkan kegiatan tersebut untuk kegiatan bersama dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Yang kedua itu saya akan mengajak diskusi akan pentingnya sejarah dan nilai-nilai kebangsaan dengan cara memberikan contoh yang konkret yang akan dijalankan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu saya akan mengikuti dan mendukung kegiatan-kegiatan yang mendukung nilai-nilai kebangsaan seperti kegiatan besar nasional, kemudian seminar kebangsaan, dan juga saling menghormati atau bertoleransi di antara keberagaman agama tadi contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu saya akan membangun solidaritas antar mahasiswa dan mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik, dan juga memberikan pemahaman mengenai sejarah dan akan pentingnya kebudayaan yang ada di Indonesia, contohnya pada Provinsi Bengkulu ini, yaitu agar mahasiswa itu menghormati dan menjaga kebudayaan yang ada saat ini. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya pada salah satu mahasiswa di Fakultas MIPA Universitas Bengkulu. Selanjutnya kita beralih ke fakultas lainnya.
Oke guys, jadi sekarang saya berada di Fakultas Teknik. Jadi di sini saya akan mencari salah satu mahasiswa teknik untuk diwawancarai tentang gimana sih menurut mereka mengenai penurunnya rasa nasionalisme pada generasi muda saat ini. Oke Kak, jadi Kak, menurut Kakak, apa sih Kak rasa nasionalisme itu? Menurut pendapat saya pribadi, sikap nasionalisme itu sendiri itu merupakan sebuah ideologi atau paham yang akan menekankan suatu kecintaan atau kesetiaan dalam menjaga keutuhan wilayah. Di mana sikap nasionalisme ini juga untuk partisipasi dalam keberagaman suatu wilayah, yaitu dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya. Oke Kak, jadi Kak, menurut Kakak, apakah di Universitas Bengkulu ini mahasiswanya sudah melaksanakan sikap nasionalisme yang baik atau belum? Ya, kalau menurut saya pribadi itu sikap nasionalisme mereka itu bisa dilihat dari cara mereka berpartisipasi atau berkontribusi dalam menjaga suatu wilayah tersebut. Misalnya dalam kegiatan kampus, apakah mereka sudah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut apa belum? Contohnya, misal ada kegiatan PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, itu adalah sebuah kegiatan yang sangat produktif lah di kampus. Misalnya, apakah dia sudah bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut apa belum? Dari situ kita bisa melihat cara dia sudah memiliki sikap nasionalisme apa belum. Itu sih yang Mbak tanggap. Oke Kak, jadi apa aja sih Kak yang bisa menyebabkan turunnya rasa nasionalisme itu pada mahasiswa di Universitas Bengkulu ini? Kalau untuk itu menurut pendapat Mbak, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya. Misal apakah mereka sudah ikut berkontribusi apa belum untuk menjaga suatu keutuhan wilayah, sepertinya dengan menjaga sejarah dan nilai-nilai kebangsaan kita sendiri. Atau apakah mereka sudah apatis dalam menjaga suatu keutuhan wilayah tersebut. Di situ kita bisa melihat bagaimana cara dia bisa berkontribusi terhadap sikap nasionalisme itu tersebut. Dari situ kita bisa melihat apakah dia memiliki sikap kelemahan atau terhadap pertemanan apa gimana gitu. Nah, jadi kan Kakak nih sebagai mahasiswa di Universitas Bengkulu ini, kira-kira apa sih yang bakal Kakak lakukan jika pada teman-teman mahasiswa Kakak memiliki rasa nasionalisme yang kurang baik? Ya, kalau menurut pendapat Mbak ya, itu mungkin kalau Mbak pribadi itu akan saling berbagi informasi lah ya kepada mereka untuk bisa menjaga rasa sikap nasionalismenya dengan saling berkontribusi, untuk mengajak untuk saling berkontribusi dalam suatu kegiatan untuk menjaga suatu keberagaman atau kebersamaan dalam kegiatan tersebut. Itu bisa saya sampaikan lewat berbagai media sosial ataupun diskusi secara langsung untuk berbagi misal pengetahuan tentang suatu keutuhan atau keberagaman dalam wilayah kita sendiri. Oke, baiklah guys, pendapat dari salah satu mahasiswa Fakultas Teknik. Selanjutnya kita beralih ke fakultas selanjutnya. Baiklah, halo semuanya. Sekarang aku lagi ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yuk ikuti aku. Kakak, izin bertanya. Menurut kakak tuh rasa nasionalisme itu apa sih sebenarnya? Menurut saya, rasa nasionalisme itu rasa cinta terhadap tanah air yang menunjukkan kesetiaan terhadap kebangsaan negara. Terus menurut kakak itu Universitas Bengkulu ini mahasiswanya apa sudah melaksanakan sikap nasionalisme yang baik atau belum? Bagi saya belum. Kenapa kak? Karena
Salah satu penyebab utamanya lunturnya sikap nasionalisme pada Universitas Bengkulu yaitu globalisasi yang sangat pesat. Baiklah, apa saja sih yang bisa menyebabkan turunnya sikap nasionalisme pada teman-teman di Universitas Bengkulu ini, Kak? Ada dua faktor penyebab yang menyebabkan tersebut. Yang pertama, faktor eksternal, seperti kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Yang kedua, faktor eksternal, seperti globalisasi yang membawa pengaruh negatif. Terus selanjutnya, apa menurut kakak sendiri sebagai mahasiswa, apa yang kakak lakukan jika teman-teman kakak yang ada di Universitas Bengkulu ini memiliki sikap nasionalisme yang kurang? Mengingatkan kepada teman-teman tersebut bahwa pentingnya menghargai perjuangan pahlawan kita dalam mempertahankan negara ini dengan meluapkan segenap jiwa dan Makasih ya Kak. Baiklah, itulah dia mewawancara kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga jawaban dari kakaknya dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita beralih ke fakultas selanjutnya. Halo semuanya, saya lagi berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, yuk ikuti saya. Menurut Kak Ingda sendiri nih, apa sih nasionalisme itu? Kalau menurut saya, nasionalisme itu adalah rasa cinta, kebanggaan terhadap bangsa kita, serta kesadaran kita di mana kita ini merupakan salah satu bagian dari negara Republik Indonesia, serta dari kesadaran itu tentunya kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, menurut Kak Ingda juga nih, apakah di Universitas Bengkulu mahasiswanya sudah melaksanakan sikap nasionalisme yang baik atau belum? Kalau menurut saya sendiri sih, itu relatif ataupun tergantung dari berbagai indikator. Seperti yang kita lihat, ada beberapa mahasiswa yang sudah melakukan nasionalisme. Seperti contohnya, aktif mengikuti berbagai kegiatan positif yang mendukung pelaksanaan kemajuan di Universitas Bengkulu. Contohnya berbagai UKM ataupun sebagai. Serta ada juga mahasiswa yang rendah kesadaran dirinya akan nasionalisme. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan turunnya sikap nasionalisme pada teman-teman mahasiswa Kak Ingda sendiri di Universitas Bengkulu ini? Contohnya ada karena kurangnya kesadaran diri pada tiap individu, kemudian adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai nasionalisme pada diri mereka sendiri, serta juga dari diri mereka yang relatif ataupun malas mengikuti berbagai kegiatan positif. Nah, kakak sendiri nih sebagai mahasiswa di Universitas Bengkulu, apa yang Kak Ingda lakukan jika pada teman-teman mahasiswa kakak yang di Universitas Bengkulu memiliki sikap nasionalisme yang kurang baik? Tentunya pertama saya akan memberikan edukasi kepada teman saya. Saya akan menjelaskan betapa pentingnya nasionalisme demi kemajuan negara, serta kita sebagai pemuda ataupun sosok mahasiswa tentunya haruslah wajib memiliki nilai nasionalisme. Kemudian saya juga akan mengajak mereka ataupun menuntut mereka untuk mengikuti berbagai kegiatan positif agar rasa nasionalisme bisa tumbuh pada diri mereka sendiri, serta banyak hal yang akan saya lakukan. Semua. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya bersama anak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sekarang kita akan berlanjut ke fakultas lainnya. Baiklah semuanya, saya di sini sedang bersama dengan salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Nah, di sini saya akan mewawancarai tentang rasa nasionalisme yang ada di Universitas Bengkulu. Nah, sebelumnya boleh bertanya dan mewawancarai kakak. Kak, yang pertama itu menurut kakak nasionalisme itu apa sih, Kak? Nasionalisme. Kalau menurut aku pribadi sih, kalau nasionalisme itu satu kebanggaan bagi kita semua, perasaan cinta terhadap tanah air kita sendiri, seperti itu. Menurut kakak, apa sih yang menyebabkan turunnya rasa nasionalisme pada kalangan muda dan terutama di Universitas Bengkulu, Kak? Oke, mungkin bisa jadi disebabkan karena kita tahu sekarang ini kan seperti era globalisasi ya, di mana teknologi itu semakin canggih. Contohnya saja di penggunaan handphone, di mana mungkin setiap penggunaan itu kan ada dampak positif sama negatifnya. Jadi mungkin dampak negatifnya itu
membuat kita lupa atau jauh dari keramaian sehingga melupakan sejarah-sejarah yang sudah terlama terjadi, yang sudah dibangun oleh para pahlawan kita. Seperti itu. Menurut kakak itu bagaimana sih upaya kita sebagai mahasiswa itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada mahasiswa di Universitas Bengkulu, Kak? Oke, mungkin lebih ke ini, kita bisa seperti budaya kita, kita orang Bengkulu sebagai mahasiswa dari Universitas Bengkulu lebih bisa untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Bengkulu. Kemudian kita juga bisa lebih bijak untuk menyaring budaya-budaya asing yang saat ini tuh sangat berpengaruh bagi mahasiswa sekarang, karena budaya asing itu tidak selalu bisa kita ambil dampak positifnya. Baiklah Kak, yang terakhir itu menurut kakak tuh bagaimana cara kita meningkatkan rasa nasionalisme terhadap diri kita sendiri maupun pada mahasiswa Universitas Bengkulu, Kak? Oke, mungkin lebih ke kita bisa meningkatkannya itu dengan membuat seperti lebih memperkenalkan budaya kita dengan membuat pemuda-pemuda itu lebih lebih kenal dengan apa sih budaya kita, dengan belajar lagi dengan presentasi ataupun membuat film-film kreatif atau memanfaatkan media sosial dengan membuat konten-konten yang bermanfaat dan memperkenalkan budaya-budaya kita ke orang lain. Semua. Baiklah, sekian itulah dia wawancara dari Fakultas Pertanian. Halo teman-teman, baiklah di sini saya sudah bersama dengan Pak Edi, yang dimana Pak Edi merupakan seorang dosen di Universitas Bengkulu. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme itu berdasarkan tingkatnya, misalnya kalau mahasiswa atau dosen ya, yang penting nasionalisme itu merupakan cinta tanah air gitu. Bagaimana seorang warga negara lebih mementingkan bangsanya, cinta tanah air dibandingkan bangsanya. Nah, menurut Bapak sendiri di Universitas Bengkulu ini sudah terjalankan atau belum sih rasa nasionalisme itu? Bagaimana ya, kita sebenarnya belum ada instrumen untuk mengukur hal tersebut, namun khususnya di program studi pendidikan matematika kita ada hari-hari tertentu mereka menggunakan batik Indonesia, ya artinya mereka sudah mencerminkan rasa nasionalisme yang tinggi, terus juga kecintaan terhadap produk-produk lokal misalnya kan, itu udah mulai, cuman belum ada instrumen yang khusus untuk mengukur tingkat nasionalisme anak ini. Cuman di perguruan tinggi memang diajarkan bahwa diterapkan melalui mata kuliah tertentu untuk nasionalisme itu sendiri. Nah, menurut Bapak, jika nasionalisme itu turun, mungkin penyebabnya apa aja sih yang terjadi di lingkup Universitas Bengkulu ini? Ya, kalau dampak yang secara signifikan ya, cuman ketika turunnya nasionalisme mungkin ya karena banyaknya budaya asing yang masuk, ya mungkin kecintaan kadang lebih mencinta tokoh luar seperti Korea dibandingkan dengan Indonesia. Ya, kita boleh mengecek ya, ditanya ke anak-anak, kenal nggak ini tokoh nasional ini atau menteri di Indonesia, mungkin mereka kurang familiar. Tapi ketika ditanyakan tokoh-tokoh Korea mungkin bisa mereka tahu, Min Ho segala dan yang lain-lainnya mereka tahu. Tapi dampak dari turunnya nilai tersebut ya tentu secara langsung ya tidak terlalu berdampak ya. Cuman ketika mereka lebih mencintakan luar dibandingkan Indonesia, nasionalismenya mungkin itu ya perlu tingkatkan lagi gitu. Ya. Baik, menurut Bapak juga ketika itu terjadi, apa sih yang bisa dilakukan sebagai dosen, mungkin bisa memberi solusi dalam bentuk apa? Oh ya, karena kalau dari filternya dari kampus sendiri yang sudah dirancang dalam kurikulum itu kita ada pembelajaran kewarganegaraan.
Terus di dalam perkuliahan sebenarnya dosen bisa menyelipkan bagaimana menumbuhkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme pada mata kuliah, mungkin sebagai persepsi atau sebagai penunjang atau tambahan di setiap materi atau mata kuliah gitu, dengan memberikan contoh nasionalisme yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Mungkin itu. Terima kasih Pak Edi atas tanggapannya. Halo semuanya, jadi sekarang saya sedang bersama dengan Kak Kelvin Mekdiansa Saputra. Beliau merupakan anggota aktif di kepramukaan dan juga sebagai anggota Dewan Kerja di daerah Bengkulu. Nah, jadi Kak, izin di sini saya akan mewawancarai Kakak mengenai tentang sikap nasionalisme, baik di dalam kepramukaan maupun di dalam mahasiswaan. Nah, jadi Kak, sebelum itu menurut Kakak, apa sih Kak rasa nasionalisme itu? Baik, mungkin kalau rasa nasionalisme kalau menurut saya itu rasa yang memperjuangkan dan mempertahankan idealis kita sebagai bangsa negara Indonesia, seperti itu mungkin. Nah, jadi Kak, menurut Kakak nih, apa sih Kak yang menyebabkan turunnya rasa nasionalisme baik pada teman-teman mahasiswa maupun di teman-teman anggota kepramukaan Kakak? Baik, kalau saya lihat ya, terutama karena saya di pramuka juga aktif, mungkin budaya asing yang mulai masuk di pramuka, karena dulunya pramuka itu kan kalau dibilang gembel kan, seperti itu. Tapi sekarang nih udah banyak budaya-budaya asing masuk, dan mungkin itu juga yang menjadi hambatan juga di pramuka, karena pramuka kan kebetulan juga bergerak di nasionalisme juga, mungkin itu yang menjadi hambatan yang ada di pramuka sekarang. Oke Kak, nah jadi menurut Kakak nih, apa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa nasionalisme baik pada mahasiswa di Universitas Bengkulu maupun di dalam kepramukaan? Baik, kalau di pramuka ya, karena saya bergerak di pramuka, itu lebih ke, kan kami sekarang ini ada program kerja nih, dari nasional pun juga ada program kerja yang namanya Kema Bela Negara. Itu yang kayak memperjuangkan nasionalisme yang ada di pramuka di Indonesia, dan itu tuh kayak contoh kayak seminar kayak pengenalan bela negara yang untuk apa namanya, kepribadian kita masing-masing, biar budaya-budaya asing tuh lepas dari apa namanya, dari pramuka, seperti itu. Oke, jadi Kak, menurut Kakak bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa nasionalisme pada generasi muda, terutama pada anggota kepramukaan Kakak sendiri? Mungkin lebih banyak kayak pelatihan dan seminar-seminar yang berkaitan dengan bela negara atau nasionalisme, karena kalau kita nggak ada pelatihan dan bagaimana, mungkin mereka nggak tahu apa itu nasionalisme. Karena yang saya lihat sekarang kan, kita kan aktifnya di media sosial dan macam-macam kan. Di media sosial kan banyak hal-hal yang ya bukan nasionalisme lagi, dah banyak berita-berita lain juga masuk. Jadi dengan pelatihan dan seminar itu mungkin dapat mendobrak daya nasionalismenya lagi. Oke Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Nah, itulah guys pendapat dari Kak Kelvin Mekdiansa Saputra. Indonesia adalah rumah dari keberagaman yang memukau, tempat di mana budaya, bahasa, dan tradisi hidup berdampingan dengan harmoni. Mari kita terus merawat nilai-nilai persatuan dan kebersamaan, karena kekuatan bangsa kita terletak pada keberagamannya. Sebagai pewaris tanah air yang akan kaya sejarah dan perjuangan, kita bertanggung jawab menjadi api nasionalisme tetap menyala. Cinta Indonesia dengan tindakan kecil maupun besar, menjaga lingkungan, menghormati budaya lokal, hingga bangga menggunakan produk dalam negeri. Bangkitkan rasa cinta pada tanah air, karena Indonesia bukan hanya sebuah tempat, tetapi identitas yang membentuk kita. Bersama kita kuat, bersatu kita hebat. Bangga menjadi Indonesia. Nah, itulah tadi video hasil wawancara kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.